Oke ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pada malam hari ini Bapak Ibu sudah senantiasa mau meluangkan waktunya untuk berkegiatan, berkolaborasi, yaitu tentang budaya positif, memenuhi tugas dalam LK modul 1.4, yaitu tentang di dalam tugas guru penggerak. Dalam hal ini kami akan menyampaikan, artinya mengimbaskan apa yang sudah kami dapat, apa yang sudah kami pelajari di dalam guru penggerak untuk kami imbaskan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan pada hari ini, marilah kita buka kegiatan pada hari ini supaya nanti bisa berjalan dari awal sampai akhir tanpa ada halangan suatu apapun. Mari kami antarkan untuk yang beragama Muslim, kami antarkan, kemudian untuk yang beragama non-Muslim berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Untuk itu, mari kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga lancar awal sampai akhir, amin. Mari kami hantarkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu, dalam kesempatan pagi hari ini, malam hari ini ya. Mohon maaf mengganggu kegiatan Bapak Ibu yang saat ini mestinya banyak sekali kegiatan, namun masih menyempatkan waktu untuk berkolaborasi dengan kami, menimba ilmu kembali, apa yang disampaikan di dalam guru penggerak untuk kami imbaskan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, izin untuk share screen untuk menyingkat waktu. Saya akan menyampaikan beberapa hal. Mohon maaf, izin share screen ya. Bentar Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, di sini apakah sudah terlihat apa yang sudah saya tampilkan Bapak Ibu? Ya. Oke. Sudah Pak. Oke, di sini kegiatannya adalah diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas kita nanti. Saya Denny Kurniawan dari SD Negeri 1 Jorowangi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Selamat datang, mari bersama berkolaborasi membangun budaya positif di sekolah. Ini yang kami akan terapkan, kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan pada malam hari ini, kita perlu membuat kesepakatan dalam rumit ini, yaitu budaya positif di ruangan rumit ini. Yang pertama, kesepakatan kita nanti akan mematikan mic jika yang lain berbicara. Setuju Bapak Ibu? Oke ya, setuju ya. Kemudian tekan raise hand ketika nanti ada pertanyaan. Kemudian on kamera jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, mungkin bisa off kamera, tidak apa-apa. Kemudian bertanya dengan sopan. Yang kelima, memaklumi gangguan teknis sinyal dan lain sebagainya, karena kita dengan Zoom Meet, dengan daring, maka gangguan sinyal pasti terjadi. Dan yang terakhir di sini saya masih kosongi ya. Kalau mungkin ada usulan dari Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas pada malam hari ini, kira-kira ada Bapak Ibu? Tidak, Pak. Atau mungkin Pak Dedi ada usulan untuk kesepakatan kita pada pertemuan hari ini?
Atau cukup saja? Oh, tidak ada, Pak. Cukup, kami teruskan ya. Nah, selanjutnya di sini tujuan kita adalah tentang budaya positif. Untuk itu, maka kita harus mengetahui arti maksud daripada budaya positif itu sendiri. Arti dari budaya positif menurut Kuncoro Ningrat, kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Maka Kuncoro Ningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, rasa, karsa, sedangkan budaya adalah hasil dari cipta rasa karya itu. Maka bisa disimpulkan bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol yang nanti di sini akan kita pelajari. Bapak Ibu, pada malam ini, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep-konsep budaya positif. Yang pertama, kita akan memahami tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol untuk restitusi dan segitiga restitusi. Ini nanti yang akan kita bahas di dalam forum ini. Selanjutnya, yang pertama yaitu tentang paradigma belajar. Nah, apa itu paradigma belajar? Perubahan paradigma budaya positif ya. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa memaksakan murid gitu Bapak Ibu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi ketika kita memerintahkan anak-anak, sebenarnya itu yang mengizinkan dia untuk melaksanakan sesuatu adalah dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol sebagai usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Dan ilustrasi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, ini ada empat ilusi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon yang disampaikan oleh William Glasser yaitu stimulus respon vs teori kontrol pandangan tentang dunia. Stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita itu sama, tapi ternyata di dalam teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang untuk stimulus respon yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama, tapi ternyata dalam teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi ternyata hanya Anda sendiri atau saya sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa mengontrol dirinya adalah orang itu sendiri. Pemaksaan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi saat kita membujuk orang itu di situ terjadi pemaksaan. Tapi ternyata dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah. Tapi ternyata di dalam teori kontrol adalah berpikir menang dan menang. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam perubahan paradigma belajar, salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Jadi setiap warga sekolah, dari kepala sekolah, komite, penjaga dan sebagainya itu harus saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu ya, untuk perubahan paradigma belajar di sini. Sampai sini kira-kira sudah bisa ada bayangan ya Bapak Ibu ya untuk perubahan paradigma belajar. Nah, pada akhirnya perubahan paradigma belajar menggunakan skema seperti ini. Kita ada kebutuhan belajar siswa. Setelah kita memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut, maka kita mau mengaplikasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak, karena pembelajaran berdiferensiasi ini adalah mencakup anak-anak atau membimbing anak-anak dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Karena di situ terjadi karakter-karakter yang berbeda-beda, maka kita harus melayani sesuai dengan karakternya, sehingga terjadi merdeka belajar dan mencapai tujuan yang kita gembar-gemborkan saat ini dan yang digembar-gemborkan pemerintah saat ini, yaitu mencapai profil pelajar Pancasila yang akan kita sampaikan nanti. Itu yang pertama mengenai paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Coba sekarang Bapak Ibu membayangkan, sekarang Bapak Ibu bisa mengepalkan tangannya, tangan kanan atau tangan kiri silakan. Kemudian Bapak Ibu membayangkan ada Bapak Ibu menyimpan benda yang sangat berharga di dalam tangan Bapak Ibu, di dalam genggaman Bapak Ibu. Anda perlu menjaganya sekuat tenaga, bagaimana caranya supaya benda ini kita jaga dengan baik dan tidak terlepas, kemudian tidak dimiliki oleh orang lain. Bayangkan seperti itu. Kemudian ada seseorang yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, dan sebagainya, bahkan menawari uang agar bersedia untuk membuka kepalan Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, kira-kira bisa mempraktikkan itu ya. Nah, bayangkan saja, seakan-akan ada barang berharga, misalkan kalau ibu-ibu mungkin di situ ada, kita mempunyai emas atau cincin atau apa yang Bapak Ibu genggam, dan barang itu Bapak Ibu jaga dengan benar-benar supaya tidak lepas atau barang tersebut tidak dimiliki orang lain. Sekarang, apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangannya ketika di dalam tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga? Ketika Bapak Ibu membuka, apa alasannya membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa membayangkan di situ. Apakah Bapak Ibu menutup kepalan tangannya dengan erat? Dan apa alasannya Bapak Ibu mempertahankan itu? Nah, dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan Bapak Ibu? Pak Anam mungkin bisa menyampaikan.
Ya, silakan. Pak Anam. Masih mute, Pak. Dibuka mikrofonnya, silakan. Oke. Dari sini saya habis ketika Bapak Denny sedang presentasi, kita mempraktekkan apa yang tadi disampaikan mengenai tangan digenggam dan sesuatu itu mungkin dari saya sendiri itu sebuah apa ya, kalau di dalam pendidikan, di dalam kita mengajar, oke lah pasti ada hal yang terjadi ketika kita tuh. Nah, di sini yang menjadikan kontrol, kalau nggak salah ya Pak Denny ya, itu mungkin dari kita sendiri. Gitu. Itu mungkin jawaban dari kami Pak Denny. Oke, luar biasa sekali Pak Anam. Oke, betul. Ketika kita mempraktikkan seperti itu, maka di sini terjadi yang mengontrol diri kita adalah ternyata diri kita sendiri. Walaupun kita digelitik, walaupun kita diiming-imingi uang, ya. Ketika kita mau membuka dengan diberikan uang itu, ternyata itu yang mengontrol diri untuk membuka adalah diri kita. Wah, diberi uang, berarti saya akan buka. Berarti siapa yang mengontrol? Ternyata yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah, dari kegiatan ini, ya. Ada pertanyaan, siapa yang memegang kontrol atau kendali atau kontrolnya? Pak Dedi mungkin sudah mempraktekkan tadi. Ternyata siapa Bapak yang melepaskan tangan ini? Kita sendiri ya? Nah, diri kita sendiri. Oke. Ternyata tentu diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kebutuhan dasarnya apa? Kalau kita digelitik untuk kita diberi uang iming-iming untuk membuka tangannya, maka kita sendiri yang mengontrol diri kita sesuai dengan kebutuhan. Saya mungkin ingin memiliki uang tersebut dan sebagainya. Itu pada intinya. Nah, oke. Dan di situ kita sudah bisa membayangkan tentang apa namanya posisi kontrol yang ada pada diri kita. Nah, sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu hal, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, misalkan kita mau berangkat sekolah karena dorongan waktu dan sebagainya, dorongan pekerjaan dan lain sebagainya, atau ada dorongan orang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Kita pulang, kita kemana karena tidak nyaman, kita berpindah tempat karena tidak nyaman. Ini muncul dari diri kita. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita ingin berangkat kemana dan ingin mendapatkan apa. Ini yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Begitu ya. Nah, maka kita akan memahami makna dari disiplin ini. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Pak Dedi, mungkin bisa menyampaikan, kalau kita sudah mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu? Mungkin bisa Resen atau siapa? Peraturan, Pak. Gimana? Disiplin, peraturan. Oke, yang terbenak di dalam benak Pak Anam adalah peraturan. Ada yang lain? Iya, Pak Arif, silakan Pak Arif. Laksanakan. Laksanakan peraturan, laksanakan. Oke. Coba kita coba sedikit membahas untuk soal ini. Gimana Bapak? Tepat waktu. Tepat waktu. Oke. Coba kita pelajari lagi untuk masalah disiplin ini. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu yang muncul dari dalam diri kita. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi itu muncul dari dirinya sendiri, dibangun dari dirinya sendiri. Selanjutnya,
Apa itu tadi yang dibicarakan tentang nilai-nilai kebijakan universal? Nah, nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, setiap anak, seperti kita sebagai guru, dan semua orang itu mempunyai tujuan mulia. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan. Ini menurut William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi tujuan mulianya apa? Nah, kemudian motivasi ini muncul dari dalam. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sudah yang sering kita gembar-gemburkan, yang sering pemerintah gembar-gemburkan, yaitu untuk setiap anak Indonesia ini akan kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yang pertama yaitu bertakwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Makna disiplin. Nah, tadi kita sudah membahas soal disiplin. Apa sih maknanya? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Jadi Bapak Ibu, ya? Tata tertib, kepatuhan, dan peraturan itu pasti. Kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak usah dilakukan. Begitu. Hukuman itu kalau perlu tidak usah dilakukan. Nah, ini harus kita rubah mindset kita sebagai orang pendidik. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dipakai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sementara ini yang kita pahami seperti itu, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Di sini kita sudah masuk dalam konsep-konsep yang ketiga, yaitu memotivasi perilaku manusia atau dalam konsep motivasi perilaku manusia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita, ya, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam dirinya yang berdampak jangka panjang. Nah, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Selanjutnya, kembali ke nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan universal itu apa artinya tadi? Yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama satu kelas. Misalkan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Don Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu dasarnya. Ini menurut teori-teori yang sudah kita pelajari. Kemudian motivasi perilaku manusia itu ada 3 menurut Don Gosen. Jadi menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia yang terdiri dari dua sub. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi perilaku manusia yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang didapat dari luar, dukungan dari luar.
Yang terakhir, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini yang dimaksud dari motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif. Begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, apabila ada suatu pelanggaran atau peraturan, tentunya akan ada sesuatu yang harus terjadi. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, hukuman itu bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati bersama. Seperti kalau melakukan sesuatu apa, maka konsekuensinya seperti ini. Kalau melakukan bagaimana, maka konsekuensinya seperti ini. Nah, kalau konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, maka akan seperti ini konsekuensinya. Yang terakhir yaitu tentang restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu namanya restitusi. Nah, ini bisa kita pelajari nanti di dalam di slide berikutnya. Yang keempat, tentang keyakinan kelas, yaitu konsep-konsep yang tadi sudah 3 konsep ya. Kemudian yang keempat tentang konsep keyakinan kelas. Nah, mengapa harus keyakinan kelas ya? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, suatu keyakinan, alasannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi dari dalamnya itu secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tulis tanpa. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Contohnya ini Bapak Ibu, kita harus mematuhi peraturan menggunakan helm saat berkendara. Apa itu keyakinannya? Keyakinannya adalah kita tentang menjaga keselamatan kita. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M misalkan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apa keyakinan kelas kita? Apa keyakinan yang ditanamkan dalam aturan itu? Supaya kita menjaga kesehatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa keyakinannya? Supaya kita tidak tertinggal materinya, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai nilai atau keyakinan-keyakinan lebih mengarah kepada seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seperti itu ya. Ya, selanjutnya tentang keyakinan kelas tadi, yaitu disiplin positif yang diterapkan untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Makanya kita memilih lebih baik membuat keyakinan daripada peraturan. Lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa peraturan pernyataan universal. Nah, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga bisa diingat dan dipahami warga sekolah. Jadi nggak terlalu banyak ya. Kalau banyak itu susah untuk dipahami. Atau mungkin kalau paham sering lupa. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau keyakinan kelas berarti bisa diterapkan di dalam kelas kita sesuai dengan kondisi kelas kita masing-masing.
Dan semua warga kelas hendaknya ikut terlibat, berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Jadi tidak hanya guru dan ketua kelas misalkan, tidak. Harus semua kelas terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Nah, yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di waktu-waktu tertentu. Jika mungkin keyakinan kelas itu kurang baik atau mungkin kurang perlu ditambah, maka sewaktu-waktu bisa ditambah atau dikurangi. Nah, selanjutnya, keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi seseorang akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada peraturan. Nah, daripada hanya sekedar mengikuti serangan peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan kelas itu lebih bisa tumbuh di dalam dirinya, melekat di dalam perasaannya bahwa saya yakin ketika membuat keyakinan kelas itu harus disepakati, harus dilaksanakan bersama. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita mengorientasikan pentingnya keyakinan kelas kepada anak-anak. Jadi memberi gambaran bahwa penting sekali membuat keyakinan kelas dan menjelaskan tentang keyakinan kelas itu apa. Yang kedua, melibatkan seluruh murid dalam membuat keyakinan kelas. Ya. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, disesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Nah, kelima, tempel di tempat strategis agar mudah dilihat dan diingat. Jadi misalkan di mading kelas, itu ditempel di situ. Contoh keyakinan kelasnya apa? Yaitu disiplin, kerjasama, gotong royong, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Cara membuatnya bagaimana? Ini antara perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau dalam peraturan, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Jadi keyakinan kelasnya dibuat adalah di sini kita menemukan keyakinan kelas tanggung jawab anak-anak, mengembalikan buku dalam tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Di sini adalah terjadi nilai keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini adalah keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen sesuai kesepakatan yang sudah disepakati. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba atau obat-obat terlarang, berarti itu menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain atau bersabar. Nah, menggunakan masker berarti kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di dalam kelas atau koridor kelas, nah, itu menjaga keselamatan dan keamanan anak-anak itu sendiri. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, bentuk keyakinan kelasnya di sini ada beberapa contoh, yaitu setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, ya, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman, ya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Di sini terdapat nilai hormat, bekerjasama dan diterima dan dimiliki. Nah, di sini ada keyakinan kelas, yaitu kalau kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu di sini terdapat nilai rasa hormat, ya. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan di dalam sekolah atau di. Yang terakhir yaitu diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita sudah sampai yang di poin yang kelima, ya Bapak Ibu, ya, tentang kebutuhan dasar manusia. Semua orang, ya, itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka biasanya melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Apa kebutuhan dasar manusia?
Yang pertama itu pasti bertahan hidup. Bertahan hidup itu sandang, pangan, papan, dan merasa aman. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima itu pasti. Anak-anak juga sama seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kasih sayang itu perlu. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Nah ini yang biasanya disukai anak-anak. Ketika anak-anak belajar olahraga, di sini adalah kebutuhan dasar manusia yang keempat, yaitu kesenangan. Dia pengen, kalau di jam olahraga itu kan dia hanya senang-senang ya, bermain, main bola, berlari dan sebagainya. Ini adalah pelajaran yang disenangi oleh anak-anak. Kenapa? Karena memang kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan itu sendiri. Yang terakhir yaitu penguasaan, merasa kompeten, diakui, didengar tidak merasa dikontrol, berjiwa pemimpin. Nah, mengamati hal ini kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Selanjutnya yang konsep yang keenam yaitu tentang posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu penghukum, kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Oke Bapak Ibu, kira-kira kita pernah nggak menjadi posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum? Kita pernah nggak mengalami kita sebagai penghukum? Menurut seingat Bapak Ibu. Pernah Bapak. Nah ya, mungkin bisa diceritakan? Coba itu Pak Bapak, nanti saya cerita yang lain aja. Pak Fuad mungkin bisa cerita mungkin. Oke, kita itu secara tidak sengaja itu biasanya pernah menjadi guru atau pendidik dengan secara tidak sengaja itu memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, ke dalam kelima posisi kontrol ini nanti sedikit demi sedikit akan saya jelaskan tentang bagaimana itu penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk posisi penghukum, itu biasanya nada suara kita tinggi. Bahasa tubuh kita itu melotot biasanya. Kita marah-marah kepada anak itu melotot. Bukan begitu, Pak Arif? Sepertinya seperti itu ya. Mungkin kita juga pernah mengalami itu. Marah-marah kepada anak saat kita kondisinya tidak baik. Ya. Jari kita menunjuk-nunjuk, mengherdik anak itu, patuhi aturan saya, atau awas kamu. Nah, seperti itu. Ini adalah posisi penghukum, Bapak Ibu. Kamu selalu saja salah sih. Selalu, pasti selalu. Yang terakhir, selesai. Nah, ini kita marah-marah dengan bahasa-bahasa seperti itu. Hasilnya apa? Kemungkinan murid marah dan mendam atau bersifat agresif pada kita. Ini hasilnya. Bahaya ini Bapak Ibu kalau kita menjadi seorang yang pendidik yang berposisi pada posisi penghukum. Yang kedua, kita membuat rasa bersalah pada anak itu. Guru itu ketika membuat rasa bersalah anak itu, guru akan bersuara lebih lambat. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nada suaranya memelas, kamu sih, harusnya kamu nggak gitu kok, kamu sih. Nah itu, ini kita akhirnya anak-anak itu merasa dirinya itu merasa sangat bersalah gitu. Bahasa tubuhnya bagaimana ketika kita membuat rasa bersalah ini? Bahasa tubuh kita itu merapat pada anak dan lesu. Kita tidak bersemangat, tidak memotivasi, tapi kita ikut-ikut lesu. Nah ini. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu, bapak, gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Tidak sanggup membahagiakan gurunya. Mengecewakan
gurunya. Jadi akhirnya dia akan merenung, ya diam, karena dia merasa bersalah seperti itu. Nah, selanjutnya kita sebagai guru memposisikan diri sebagai teman. Nah, dalam posisi ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nadanya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka, gitu ya. Hasilnya apa? Terlalu akrab itu kan pada anak-anak, seakan dia menempatkan diri sebagai guru yang paling disayang anak-anak, ya. Jadi jika tidak ada ibu guru yang itu misalkan, atau bapak guru yang itu misalkan, jadi saya harus mencarinya, saya minta perlindungan. Nah ini hasilnya juga baik sih, tapi juga ada bahayanya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid itu menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah ini yang bahaya juga. Jadi bila ada masalah pasti larinya ke guru itu. Nah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi seperti dekengan gitu loh, terlalu akrab dengan murid tersebut. Jadi kita terlalu akrab juga mungkin mestinya kurang baik ya, kurang pas. Nah, guru bertindak sebagai pemantau. Guru pada posisi pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Bertanggung jawab atas perilaku anak-anak yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi ini tidak akan menyakiti murid, tidak. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Hasilnya, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu merasa berbuat salah. Gitu. Kita di sini bersifat memposisikan diri sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nada suaranya tulus, ya. Bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid, ya. Apa yang kita yakini dalam posisi sebagai manajer ini? Kita kembali kepada keyakinan kelas tadi. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya, nak? Seperti itu. Jadi jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Nah, seperti itu sebetulnya. Kita di sini mengontrolnya, ya, sebagai manajer, mengarahkannya kemana, gitu. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu yang kita pelajari pada malam ini yaitu tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya. Jadi kita mendekat kepada anak, bertanya dengan cara-cara yang baik, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan restitusi itu juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi ada fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi.
dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, di sini adalah ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini apa itu? Yang pertama, dari sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kamu bukan satu-satunya orang yang bersalah. Kita bahasakan seperti itu pada anak. Biar kondisi stabil dulu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya kesalahan. Mengapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu datang terlambat? Apa alasannya? Nah, seperti itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ketika anak terlambat, kita panggil dulu. Kita stabilkan suasana dulu. Jangan mengkondisikan anak-anak itu takut dulu. Yang terakhir menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, nak? Dulu kita sudah membuat keyakinan kelas untuk tidak terlambat sekolah. Mengapa kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kamu dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah untuk segitiga restitusi. Nah, 3 sisi dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dari kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah itu semua perilaku memiliki alasan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, untuk yang sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Membuat anak merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Nah, kita bahasakan seperti itu ketika anak itu kita panggil. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga seperti itu kalau melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu kok. Nah, seperti itu. Jadi kita stabilkan suasana dulu. Kita bisa menyelesaikan ini, nak. Jangan khawatir. Ini kita stabilkan supaya kondisi anak tidak terjadi ketakutan dan sebagainya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kamu. Misalkan kamu datang terlambat karena apa? Karena bangun kesiangan dan lain sebagainya. Jadi kita tidak mencari kesalahannya, tapi kita mencarikan solusi. Bagaimana kalau terlambat berarti harus ada. Kita sarankan untuk mengalarm jamnya, berkomunikasi dengan orang tuanya supaya bisa membangunkan anaknya lebih pagi, kemudian tidak tidur terlalu malam dengan mengontrol dari berkolaborasi dengan orang tuanya. Misalnya. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Nah, seperti itu. Ini kita stabilkan suasana dulu. Jadi jangan kita marah dulu. Jadi kita memposisikan sebagai manajer tadi. Kemudian sisi yang kedua yaitu tindakan yang salah atau gitu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik loh, nak. Nah, ini bahasa kita. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, nak. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu boleh melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini suatu kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada anak saat mempraktekkan segitiga restitusi. Jadi di sini anak merasa terlindungi. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas. Nah, sebelumnya kan kita sudah melakukan keyakinan kelas, maka saat anak membuat kesalahan, kita menanyakan kembali keyakinan kelasnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kepada anak tersebut. Yang melakukan kesalahan untuk menanyakan keyakinan kelas kita supaya nanti anak tersebut tidak melanggar kembali dan bisa mematuhi apa keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, kesimpulannya adalah dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan tanggung jawab. Demikian yang saya sampaikan Bapak Ibu, kita sudah menguasai beberapa konsep budaya positif. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar.
Yang kedua, disiplin positif dan menilai kebajikan universal, sudah saya sampaikan tadi. Kemudian motivasi perilaku manusia, ada 3. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari sekian yang sudah saya sampaikan, ada refleksi dari Bapak Ibu, bisa disampaikan atau menyampaikan pendapatnya dan lain sebagainya, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. Bisa resen. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu kalau sudah. Oke, Pak Dedi silakan. Oke, terima kasih Pak ini atas waktu yang diberikan Pak. Mungkin sebelumnya saya ingin menanyakan Pak. Ini kan tadi ada beberapa konsep yang telah disampaikan nih Pak. Di mana ada keyakinan dan lain sebagainya tadi. Saya hanya ingin bertanya Pak. Antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu yang perlu dibuat lebih awal mana dulu ya Pak, sebelum menuju ke restitusi. Mungkin itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke Pak Dedi, pertanyaan yang luar biasa sekali. Kita buka kembali di dalam slide keyakinan kelas dan kesepakatan kelas tadi ya, supaya kita memahami bersama. Sebentar. Nah, di sini apa tuh namanya? Mengapa kita antara peraturan kelas dan kesepakatan tadi bagaimana Pak Dedi? Antara peraturan dan keyakinan kelas ya? Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas Pak. Mana yang perlu didahulukan Pak untuk membuatnya? Nah, oke. Yang pertama, kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Nah, kenapa? Karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam dirinya sendiri, memotivasi secara intrinsik. Nah, kita harus membuat kesepakatan keyakinan kelas. Setelah anak-anak yakin, maka akan terjadi kesepakatan bersama. Nah, keyakinan kelas ini itu dibuat secara bersama-sama antara guru, ketua kelas, dan semua warga kelas membuat apa itu namanya kesepakatan harapan, Pak. Lebih tepatnya harapan. Kita membuat harapan dulu. Setelah membuat harapan, kemudian akan terjadi keyakinan dan semua anak akan meneruskan harapan-harapan. Contohnya seperti ini, Pak Dedi. Kita saat membuat keyakinan kelas itu, kita anak-anak untuk meneruskan harapan-harapannya. Dan harapan-harapan itu ditempel di dalam post-it misalkan, dituliskan dulu di papan tulis dengan semua anak menyampaikan harapan-harapannya. Ketika harapan-harapan itu sudah tercapai, tertulis di dalam papan tulis atau sudah terkonsep, maka kita akan menseleksi, mengerucutkan, sehingga harapan-harapan tersebut akan menjadi sebuah keyakinan. Dan keyakinan kelas ini disarankan lebih baik itu tidak terlalu banyak, tapi mungkin hanya 5 atau sampai 10. Supaya apa? Supaya keyakinan kelas yang sudah tertulis, ya sudah disepakati bersama itu bisa diingat dan bisa dilaksanakan. Seperti itu Pak Dedi ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak Denny. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada saat ini sudah menunjukkan waktu Pak Anam ya, Pak Anam Badar, silakan Pak Anam. Iya Bapak. Ini Bapak. Untuk pertanyaan yang terakhir ya. Maaf, hanya sedikit bertanya tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi Bapak. Tadi Pak Denny kan menjelaskan secara real dan secara rinci. Cuman sampai saat ini saya masih bingung. Apakah saya sudah pernah menjalankan pembelajaran tersebut? Apa belum? Cuman di sini yang belum saya pahami inti dari pembelajaran diferensiasi yang bagaimana sih Bapak? Yang pertama. Yang kedua,
prosesnya bagaimana, Bapak? Itu cukup sementara itu dulu, Bapak, mengenai diferensiasi tadi. Oke, Pak Anam. Pertanyaan yang luar biasa, Pak Anam. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, ini akan kita pelajari di dalam modul berikutnya. Jadi pada saat ini, untuk pembelajaran berdiferensiasi masih kita pahami ke depan, tapi dalam sepemahaman saya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah mempelajari anak-anak yang bervariatif. Setiap di sekolah, di dalam kelas kita itu kan banyak sekali anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, di situ kita harus bisa mendidik, mengarahkan, menuntun anak-anak dengan karakter-karakter yang berbeda tersebut dengan metode-metode yang tersendiri, metode-metode yang sesuai dengan karakter anak-anak tersebut. Nah, ke depan untuk modul selanjutnya kita akan lebih mendalami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sementara itu belum bisa saya pahami lebih dalam karena ini perlu pemahaman, karena pembelajaran berdiferensiasi ini suatu bahasa yang masih kita masih kita pahami ya Bapak Anam ya. Jadi semoga nanti setelah kita menyelesaikan modul ini ke depan untuk pembelajaran diferensiasi dan bagaimana pelaksanaannya akan kita pelajari lebih dalam. Begitu Pak Anam. Oke Bapak, siap. Pak Fuad, monggo. Oke, terima kasih Pak Denny. Izin bertanya, ini masalah restitusi ya. Di sekolah itu kan sering terjadi pertengkaran antara murid ya. Nah, jika pertengkaran terjadi di luar kelas dan kondisinya itu ketika guru datang sudah menjadi bahan tontonan. Sedangkan kedua murid yang bertengkar tadi itu tidak mau diajak ke ruangan tertutup untuk proses restitusi. Bolehkah secara terbuka melakukan restitusi di hadapan teman-teman yang lainnya, Bapak? Terima kasih. Terima kasih Bapak Fuad, pertanyaan yang luar biasa. Untuk pelaksanaan restitusi itu sebenarnya memang lebih baik dilaksanakan di ruangan tersendiri. Tapi jika tidak dimungkinkan dengan kondisi yang sudah disampaikan oleh Pak Fuad tadi, karena anak tersebut tidak bisa diajak ke ruangan tertentu dan kita mempraktekkan restitusi yang sesuai dengan konsep-konsepnya, maka jalan yang pertama bisa dicarikan waktu yang lebih baik. Waktu berikutnya atau tidak semata-mata dalam satu waktu tersebut, bisa besoknya, bisa nanti siangnya. Namun jika tidak memungkinkan kembali, maka yang kedua bisa dilaksanakan di tempat-tempat, misalkan di depan teman-temannya pun sebenarnya tidak masalah. Malah di situ akan menjadi teman-temannya menjadi tahu, oh begitu, oh ternyata saya seperti itu, salah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi diutamakan dulu di tempat-tempat yang lebih baik, karena di sini kan seperti guru BK itu kan ada ruangan tersendiri, kita motivasi anak itu sendiri. Jadi intinya jika dimungkinkan itu lebih baik di ruangan yang lebih baik, ruangan tertentu, ruangan yang tersendiri. Jika tidak dimungkinkan, maka bisa diambil waktu yang lain, tidak semata-mata pada hari itu juga, bisa besoknya. Itu kan kita memotivasi kan tidak harus langsung Pak ya. Kemudian jika memang benar-benar tidak bisa, maka bisa dilakukan di tempat yang di kelas, misalkan kita panggil anaknya ke depan kan bisa. Di situ kan tidak terlalu tidak terlalu vulgar untuk ditonton teman-temannya. Seperti itu Pak Fuad. Yeah. Oke, sudah 3 pertanyaan ya. Saya kira waktunya boleh tambah lagi Pak Denny. Oh, silakan dengan senang hati Pak. Ini melakukan dari tadi restitusi Pak ya. Bagaimana jika murid yang sudah mendapatkan restitusi tadi
dari temannya yang berbuat salah, tapi dia secara diam-diam tidak memaafkan dengan tulus dan masih menyimpan traumatik, gitu Bapak. Nah, kalau itu adalah PR dari kita sendiri sebagai seorang guru. Nah, ketika kita melihat kondisi semacam itu, kalau kita mengetahui, berarti kita melihat kondisi itu. Maka PR dari seorang guru adalah kembali memotivasi anak itu. Kemudian membuat program atau mengajak anak itu sendiri untuk memberitahu anak itu sendiri untuk kita lakukan kembali untuk restitusi itu lagi. Intinya kita mengulang kembali dengan keadaan yang baik, dengan stimulus yang baik, sehingga anak itu menjadi bisa memaafkan, misalkan bertengkar di sini konsepnya bertengkar ya Pak. Konsepnya bertengkar di sini bisa memaafkan anak temannya dan lain sebagainya. Intinya sampai clear. Nah, itu tugas kita. Terima itu kasih, ya, Pak. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, sementara itu dulu ya, karena waktunya sudah terlalu larut malam. Kemudian Bapak Ibu masih banyak kegiatan dan alhamdulillah pada saat ini sudah hampir 1 jam kita berkomunikasi di sini ya. Jadi untuk itu, untuk kegiatan pada malam ini kami cukupkan. Jika sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktu Bapak Ibu semua sudah bisa berkolaborasi dengan kami, bisa menghadiri kegiatan pada malam ini. Kami terima kasih, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kami tutup, bisa kita buka on kamera dulu. Oke, kita foto aja. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Ibu. 1, 2. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Kami tutup kegiatan pada hari ini. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.